Pega sua pipoca. Porque decolagem foi autorizada! Alright survivors, here we go, the first round of the day of Point Rush Day 1 Free Fire World Series Global Final 2024 sudah berjalan. Pesawat bergerak dari pertengahan observatory dan juga hanggar menuju ke arah keraton Bung Surya. Ya, itu dia di mana 12 tim sudah menuju ke arah drop zone mereka masing-masing. Kalau kita langsung fokus saja ke tim Falcon dan Corinthians, di mana sudah ada satu player Omala berhasil ter-take down di sana. Yes, one more berhasil mendapatkan satu first blood-nya, menumbangkan Omala di sana dan tidak bisa diselamatkan lagi. Nando X juga sudah sedikit kelimpungan di sana, membuat kedua teman yang tersisa ada Nike Boy dan juga Hak yang harus memutar otak mereka bagaimana caranya untuk menghidupkan teman-temannya kembali. Setup yang mereka lakukan bukan tanpa alasan dan kalian bisa lihat apa yang disampaikan oleh Mr. 05 memang membuktikan bahwa seri Smack itu orang-orang lain dan tim-tim lain untuk tidak mengganggu drop zone dari BTR atau Bigetron Delta. Ya, harus hati-hati juga dengan jebakan. Kita sudah pernah lihat Bigetron menghindari daerah observatory ya. Di Southeast Asia kemarin, di Point Rush juga sama, di Point Rush juga. Bigetron lepas observatorinya, tapi apa di Grand Final ditabrakin tuh observatorinya. Dia kasih enak-enak dulu Falcon. Nah mungkin skenario-nya juga bakalan sama nantinya. Yes, tapi kalau kita lihat kali ini satu player di sana Hak tidak bisa diselamatkan lagi Bung Surya. Itu dia. Dan satu poin pertama untuk teman-teman Bigetron Delta membuat SCCP akan ke sana juga. Ya, itu yang terjadi kemarin di Southeast Asia yang ngebuat Falcon tidak berhasil menebak apa yang akan dilakukan oleh Bigetron Delta karena sama-sama drop zone mereka observatory. Itu harus lebih diwaspadain aja nih, di note aja untuk Bigetron Delta. Jangan di poin hari satu mereka gak ada gangguan. Besok-besok mereka lepas itu pet mereka yang biasa dipakai untuk early, seperti itu. Dan kali ini nampaknya Bung Surya ada seorang Bobs yang berhasil mendapatkan satu player yang sedang melakukan satu upaya flanking yaitu seorang Krillin. Cyrus sudah mulai terlihat coba untuk di spray down tapi ada tembakan balasan menuju ke arah seorang Bobs di sana. Export berhasil mendapatkan satu player di sana dan juga Gio harus menyusul tersungkur di sana. Menyisakan seorang Batzin di bagian dari rumah kayu yang tidak bisa berbuat banyak. Membuat dirinya harus melakukan reset dan mundur ke arah belakang. Sementara Krillin sudah berhasil untuk dihidupkan kembali dan Batzin pun harus mundur untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan ada seorang Bobs yang akan coba di-revive terlebih dahulu. Tidak ada glow lagi dan oh my god, it's a disaster karena kali ini hanya menyisakan satu player aja yaitu seorang Batzin yang tidak bisa berbuat banyak dan Fluxo harus tumbang di tangan WAG kali ini Bung Surya. Ya itu murni kalau menurut aku MT7 itu dengan keadaan koneksi internetnya hilang, nge-lag dia. Kalau kalian lihat tadi dia di posisi terbuka dan teman-temannya yang komunikasi sebelum nge-lag itu aku rasa ada komunikasi di sana. Siapin perang, tarik ke arah aku mungkin komunikasinya seperti itu. Tapi ketika itu sudah terjadi MT7 yang nge-lag. Kelihatan banget tadi nge-lag banget dia. Diam aja nembaknya nggak jelas ke arah mana. Sementara temannya sudah siap perang. Satu player Butzin mau coba narik, vision sudah bagus. Tapi MT7 nggak ada respon, ya kalah lah kayak gitu. Itu murni karena nge-lag. Aku yakin. Itu murni karena nge-lag. Itu murni karena nge-lag si MT7. Lihat dari pergerakannya, dari komitnya sedikit agak berbeda Bung Surya. Tapi kali ini di game kita yang pertama ada dua tim dari Brazil, Corinthians atau SCCP dan juga tim Fluxo sudah berhasil untuk ditumbangkan di Bermuda. Kalau kita ngomongin Fluxo itu top 3 teams on this map Bung Surya. Ya untuk melihat hari ini mereka ya kendalanya itu pertama itu MT7 kalau nggak nge-lag yakin aku masih bisa ngelawan. WAG itu sudah division dia, beberapa player WAG itu sudah ada division dia, tapi memang karena follow up dari belakang nggak dapat gitu ya bisa apa dua player yang ada di bagian depan gitu loh. Boxnya sudah jatuh duluan, kemudian satu player tadi Butzin yang nggak punya glue wall sama sekali di posisi patahan, player WAG itu sudah depan-depanan banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian SCCP, aku rasa masih ada miss dari apa yang dia lakukan. Contohnya, dia akan mengira tadinya
Falcons itu ngedropnya observatory. Ya. Pasti itu prediksi dia. Pasti Atau graveyard. Iya, daerah-daerah sana lah. Pasti itu yang dia baca dari knockout sih. Tapi ternyata ketika mereka disamperin satu tim, oke lah mungkin bukan Falcon lah, anggaplah tim lain juga. Itu ternyata mereka nggak bisa respon baik, handle baik hal itu. Nah, hal-hal yang kayak gini yang bisa sebenarnya dipelajari oleh tim Indonesia. Betul. Ternyata tim Brazil ini kadang bisa juga disenggol di early-early. Gak Benar. kuat-kuat banget. Sekelas Fluxo. Dihajar oleh WAG. WAG walaupun ya balik lagi ya indikasinya kalau menurut aku masih nge-lag. MT7 kalau nggak nge-lag masih bisa ngelawan itu tadi. Ya, masih ada kondisi di mana lawannya nggak bisa sebebas itu, Bung Ya Surya. Ya. seenggaknya 3 temannya mati, MT7 bisa kabur intinya Benar, gitu. bisa menyelamatkan diri Iya, seperti itu. Dan kali ini tim Indonesia RRQ yang sudah berhasil bermain di bagian selatan sudah berhasil untuk mendapatkan satu upaya lagi ke bagian dari Pocidok, tapi Oh, ini replaynya. ini merupakan replay dari apa yang terjadi, menyisakan satu player di sana dan Omala pun tidak bisa berbuat banyak. Terlalu cepat pergerakan dari teman-teman tim Falcons. Mereka udah aware betul bahwa harusnya yang kabur bakal ke arah sini. Dan WAG lagi dan lagi mendapatkan elims mereka. 5 poin eliminasi berhasil mereka dapatkan. 6 poin eliminasi, Bung Surya, dan menyisakan satu player saja yang ada di layar kita, yaitu seorang Gas yang agak sedikit kesulitan karena ada seorang Ellen yang udah maju ke arah depan. Coba untuk langsung dihujani dari kiri dan kanan dan membuat WAG menguasai map kita dengan 8 poin eliminasi di bagian selatan. Mars Electric nampak ya. Ya, lihat yang dimakaninnya tim-tim Brazil semua loh. Ya. Yang dimakaninnya tim-tim Brazil semua nih. Karena memang dari kayaknya ya, aku rasa dari WAG ini sudah paham betul siapa yang bisa kita senggol di early, siapa yang bisa kita jadiin poin eliminasi di early gitu. Mereka dari tadi yang kita lihat aja sudah makanin player-player dari tim Brazil yang notabene-nya secara setup itu susah banget untuk nge-handle war-war agresif Brazil itu. Betul. Dan kali ini kita bakal berpaling sedikit ke bagian dari pick yang sudah terjadi peperangan barusan. Ada Buriram United dengan teman-teman dari Hua. Tapi kali ini Bigetron Delta berhasil melakukan kill steal. 1 poin eliminasi tambahan dan tidak ingin berbuat lebih lagi. Mereka akan segera bergerak untuk menuju ke zona selanjutnya menggunakan monster truck. Begitu juga dengan teman-teman Buriram United yang sudah mengetahui bahwa kondisi ini tidak cukup baik. Ya, harusnya dari tim Bigetron sih bisa ngebaca itu siapa. Harusnya ya karena dari Buriram sih bisa dibilang walaupun bekerja dengan baik ya, sebenarnya mereka tuh mainnya monoton loh, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Muter-muternya bermuda ini situ-situ aja. Dimana ada Arsenal antara dua itu ya. Yang bukanya pasti orang Buriram gitu maksudnya. Pasti mereka lagi. Pasti Buriram. Kalau ini belum kebuka, dibuka orang pasti Buriram yang buka. Kalau yang di seputaran pick, harusnya Bigetron tahu itu siapa. Dan kalau memang ini benar dibaca oleh mereka ya, oleh si Bigetron, pinter banget artinya mereka. Ya. Mereka antisipasi adanya pelontar di tangan Juna. Makanya mereka tinggal itu. Bukan takut karena war di pinggir circle. Bukan takut hal itu. Tapi takut dengan phase 4-nya Wasana. Betul. Pelontar yang sudah dipegang Juna mungkin lebih respect ke arah sananya. Ketimbang zona di pinggir zona warnya. Ya, karena memang kalau seperti yang kita ketahuin sendiri ya, Wasana itu kalau udah megang phase level 4 itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat kali ini Wasana even gak punya medkit, Bung Surya. Iya. Karena mereka... Apa yang terjadi ini? Aku rasa medkitnya sudah dilempar ke player-player belakang. Karena Wasana itu jarang juga HP-nya berkurang. Benar. Dia paling banyak pegangnya itu paling energizer, inhaler. Itu yang dia butuhkan sebenarnya. Betul, sementara kalau kita lihat kali ini Hua yang barusan sudah berhadapan dengan Buriram United dan juga tim BTR kali ini akan berhadapan lagi dengan lawannya Wasana. Berhasil menumbangkan satu player tapi Bigetron Delta pun kali ini tidak ingin tinggal diam. Ingin mengusir siapapun yang berada di dekatnya. Cukup sekarang satu player di sini tapi nampaknya follow up yang masih cukup kuat berhasil didatangkan oleh Bigetron Delta. 3 poin eliminasi berhasil didapatkan dan membuat mereka harus melakukan defense ulang di kompon yang sudah mereka miliki karena akan berhadapan dengan teman-teman dari Buriram United. Ya, itu dia bagus sekali apa yang dilakukan oleh Bigetron. Masuk ke dalam zona, ternyata mereka langsung ambil satu kompon yang mana sudah ada vending mesin. Secara posisi mereka sudah cukup bagus, tinggal gimana caranya menghandle. Mereka harusnya sudah tahu eksplosif segala macamnya itu. FGL sekarang ini sudah bisa menembus-nembus pertahanan seperti itu ya. Dari bagian atap garasi pun masih bisa granat, hati-hati. Harusnya mereka sudah bisa ngebaca situasi hal itu. Tinggal gimana caranya. Kalau memang mereka sudah tahu juga zona selanjutnya ada di tempat mereka, mereka harus benar-benar kuat untuk menahan serangan dari arah luar. Yes, dan kalau kita ngomongin mereka akan berbagi wilayah dan juga kompon dengan teman-teman dari Buriram United yang dimana ini bukan lawan yang cukup mudah sebenarnya, Bung Surya. Ya, Buriram
Entah mereka sadar atau tidak itu adalah Buriram. A1 Sports juga berada di seputar Mars Electric dan itu dia Pain Gaming. Entah ada di mana satu playernya tadi berhasil merevive teman-temannya yang lain. Setidaknya masih ada harapan, masih ada kesempatan. Di zona ketiga menjelang zona keempat ini player-player dari Pain Gaming masih bisa melakukan reset lah. Tapi satu lagi deh, yang kelupaan aku tadi ngebahas tim Falcons. Semenjak Chosky nggak main. Apa itu Bung Surya? Mereka lebih cenderung main di pinggiran zona, lebih telat masuk ke dalam zona itu. Yang lupa dibahas tadi. Tidak terlalu langsung mencolok ke bagian tengah. Iya, Apakah ini ada indikasi juga karena mereka takut bertemu dengan tim BTR, Bung Surya? Ya aku rasa karena mereka sudah berubah gaya bermain, aku rasa bukan faktornya bukan Bigetron doang. Oke. Berubah gaya bermain mereka lebih ke objektif tapi lebih defensif, bukan objektif yang agresif. Oke. Ada tim yang objektif, agresif, Ya. dia masuk zona, dia agresif, siapapun ketemu dia lawan. Nah, si Falcon ini melihatnya mereka pelan-pelan tapi objektifnya dapat. Betul. Mereka walaupun dia di bagian belakang menjadi tim terakhir yang masuk ke dalam zona aman, tapi dia berhasil untuk ngebaca situasi di depan dia gitu loh. Dan ini juga merupakan satu pembacaan dari mereka bagaimana caranya untuk memilih lawan juga sebenarnya Bung Surya. Ya, dia muter sebelah kanan tadi kan di daerah plantation, CPR gitu, kemudian observatory, obser itu menuju ke arah hangar lewat bagian-bagian clock tower sampai dengan akhirnya sekarang berada di seputaran factory. Artinya dia nge-skip aja tim-tim yang keluar dari mill, nge-skip aja tim-tim yang dari daerah peak. Dia lebih siap ngebersihin tim-tim yang bersinggungan dari hangar, Merimnem, mungkin daerah clock tower itu lebih siap mereka karena kemanapun zonanya. Rotasi Falcons biasanya lewat sebelah kanan untuk bermudah. Betul. Jadi sebenarnya bisa kebaca juga oleh tim-tim lain. Kalau zona mungkin diperkirakan seperti ini, tim-tim Falcon itu ya kurang lebih dari daerah factory masuknya nanti seperti itu. Yes. Di situasi kali ini mereka mengambil bagian patahan dari Factory, Bung Surya. Itu dia, beberapa player dari tim Falcon juga menggunakan mini launchpad-nya untuk memotong saja langsung pergerakan dari attack all-round yang masih tertahan di seputaran bagian factory-nya. Sementara RRQ Kaizo dengan 2 poin eliminasi mereka sejauh ini masih cukup aman secara posisi. Tapi hati-hati Pain Gaming, WAG, A1 Sports itu akan mengancam mereka dari sudut kanan sebelah kanan mereka. Tetapi kalau timingnya tepat, attack all round melakukan fight dengan tim Falcons, RRQ harusnya bisa nyayur di posisi ini. Yes, dan kali ini pecah perang antara tim Falcon dan Ayo, juga Dut, Triple A bakal Ayo, coba untuk join to fight. Teman-teman RRQ akan menjadi satu tim yang sangat oportunis. Granat dilemparkan, satu player ditumbangkan. Hampir saja bisa ditumbangkan semua, tapi Abai berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Tambahan 2 poin eliminasi. Tidak bisa diselamatkan lagi seorang Kogar. Keroro pun sudah di spray down begitu saja. RRQ begitu kuatnya dan membuat kedua tim dari Thailand pun berhasil langsung ditumbangkan. Hanya membutuhkan waktu 5-10 detik. RRQ dengan 10 poin eliminasinya, Bung Surya. Timingnya tepat banget itu ketika mereka sudah ngebaca. Tadi kan ada Falcon juga menggunakan mini launchpad. Dia kelihatan ada tim yang berada di bagian patahan. Kemudian attack all round memang gak ada opsi lagi. Mungkin gak ada mini launchpad atau mereka memang mau melakukan fight aja bagian sana. RRQ yang ngebaca situasinya, mereka tidak tertahan oleh siapapun. Gak ada tim Falcon yang melihat ke arah mereka loh. Harusnya Sangat tim luar Falcon biasa. itu bisa ngebaca situasi juga. Di garasi bawah ini harusnya ada tim. Iya, Tapi nggak ada yang fokus ke arah sana. Itu kesempatannya bagus banget. War pertama, resource mereka tentunya masih berlimpah, masih banyak banget granat dan segala macamnya itu digunakan dengan bijak oleh player-player RRQ. Yes, dan udah sesuai rencana harusnya karena mereka langsung masuk ke daerah sana tanpa ada pemikiran 2 kali, Bung Surya. Cukup cepat keputusan mereka, dan kali ini WAG 9 poin eliminasi dan ternyata mereka lebih memilih untuk masuk lewat bagian kanan dari Pochinok. Itu dia harusnya melakukan fight nantinya bersama tim Buriram United. Dimana kita akan memantau dulu aja. Twisted Mind sudah mulai mengganggu player-player Bigetron Delta yang berada di bagian atas. Hati-hati, Bigetron Delta fokus mereka harusnya bisa mengunci pergerakan tim yang ada di bagian bawah. Jangan sampai tim yang ada di bagian bawah bisa nerobos ke bagian atas. Kalau Bigetron berhasil survive di bagian atas ini, aku rasa ketika warnya di bagian bawah, WAG bersama Twisted Mind, momen itu bisa juga mungkin akan dimaksimalkan oleh Bigetron untuk menjadi tim ketiga yang join fight. Asal jangan terlalu terburu-buru, Bung Surya. Betul, itu kan kelihatan tuh WAG. Berapa orang sudah kebaca harusnya di depan sana. Ya. Apalagi ada eksplosif, mungkin Moko sudah tapi jebol ternyata. Yes, bakal langsung di-commit oleh teman-teman dari Twisted Mind. Kali ini seorang Nameless sudah berhasil mendapatkan seorang Koja, tapi Keong memberikan tembakan balasan. Ada lagi satu player yang ditumbangkan, Exposé dan juga Nameless tidak bisa berbuat banyak. Menyisakan satu player aja dan akan ditumbangkan begitu saja oleh teman-teman dari Bigetron Delta. Sming harus mengurung dirinya dan harus kabur ke bagian bawah, tapi WAG seorang Krillin pun berhasil di take down dari
kejauhan, membuat Bigetron Delta masih cukup kuat untuk bertahan di posisi 5 besar dengan 6 poin eliminasi yang mereka miliki kali ini, Bung Surya. Untungnya WAG itu nggak mau mencoba untuk naik ke bagian atas, padahal mereka nggak ngapa-ngapain juga di bagian bawah, walaupun terganggu juga oleh pergerakan beberapa tim lain yang mengunci pergerakan mereka. Namun saat ini dari tim RRQ sudah berada di bagian atap, seorang Abai harusnya bisa lebih menguasai atau melihat secara vision itu lebih baik daripada tim-tim lainnya. Secara groundingan dia di bagian atap dari bangunan ini. Ya, tidak bisa dipungkiri kali ini teman-teman dari RRQ sedikit menguasai bagian vision dan juga zona terakhir. Sama halnya dengan teman-teman WAG yang berada di seberang mereka. Masih cukup bersabar, tidak ada pergerakan yang cukup careless dari semua tim yang masih tersisa di Bermuda kali ini, Bung Surya. Ya, itu dia Abai. Coba untuk menggunakan FGL-nya, setidaknya sudah mempersempit pergerakan dari WAG yang 4 player mereka masih solid sekali. Ini ayo Dudes, mainkan dulu eksplosifnya. Barangkali ada granat, barangkali ada pelontar. Ini kasih paham dulu WAG yang berada satu titik ini. Secara dari vision Abai harusnya ketika FGL tadi meledak menuju ke garasi ini, harusnya dia sudah tahu ada beberapa player juga. Dudes, ini dia berada sebelah kiri, sudah mulai tertarik untuk melakukan spam ke bagian depan sana. Tapi dari RRQ mereka mengunci pergerakan 2 tim ya. WAG di sebelah kiri, kemudian di bawahnya dari Abai juga itu harusnya mereka notice ada beberapa tim juga. Ya, ada seorang Abai yang berhasil mendapatkan Koja, tapi tidak bisa dilakukan ending. Ada WAG juga yang bergerak untuk menjepit pergerakan dari tim RRQ yang coba bertahan di bagian atas. Dan kali ini Razor bersama dengan teman-temannya akan coba untuk defend di bagian dari rumah kayu terlebih dahulu. Tapi seorang Paul Seven mendapatkan Krillin di lane sisi. Granat coba dilemparkan lagi. A1 mulai bergerak langsung menyusul ke arah pergerakan dari WAG yang komit ke arah Bigetron Delta dan juga tim RRQ, Bung Surya. Ini dia dari tim Bigetron, 3 player bahkan sudah berada di bagian atas secara posisi lebih enak ini. Dimana dari tim A1 berhasil dijatuhkan oleh seorang Koja dengan menggunakan Trogon launchernya tadi. Tinggal menunggu aja eksekusi apa yang akan dilakukan oleh A1 terhadap player-player WAG, di mana Abai berhasil dibuat terjatuh juga. Dude sama juga berhasil dibuat terknockout. Kali ini Razor masih coba untuk reload menggunakan Trogonnya, sementara di bagian depan sana Maal masih berjuang mengurung diri di dalam satu blue wall-nya. Coba untuk tetap tenang meskipun di bagian luar masih banyak sekali pertempuran yang terjadi antara Bigetron Delta juga berhadapan dengan tim A1 Sport yang masih cukup kuat. Berempat player mereka, Giong berhasil dibuat terjatuh juga oleh seorang Maal. Tapi masih ada terakhir Bigetron Delta harus terjatuh, namun Razor tersisa 2 gol saja. Apa yang akan dilakukan? Coba untuk melakukan ending aja dulu. Mungkin Tinggal di bagian atas pun harus tumbang di placement ketiga aja. RRQ Kaju tersisa 2 player kali ini. Maal masih coba untuk survive, mengadu medkit di bagian zona yang sudah sangat sempit. Dan A1 Sports kali ini dari tangan seorang VT9 tadi mencoba untuk mengajar satu player Maal, namun Maal masih coba untuk menggocek-gocek. VT9 harusnya bisa dibuat terjatuh, namun 4 player masih cukup kuat dari A1 Sports berhasil